Kalau seandainya teman-teman pengen nostalgia sama HP-HP flagship dari Xiaomi di masa lalu, gue saranin teman-teman buat pilih Xiaomi Mi Note 2 ini. Yes, HP ini tuh bisa gue bilang adalah mantan flagship yang gue idam-idamin banget. Karena dulu HP ini tuh dibanderol dengan harga yang cukup mahal nih. Dan gue tuh baru sampein belinya sekarang ini. Tapi sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu ke teman-teman kalau Xiaomi Mi Note 2 ini tuh berbeda dari Xiaomi Redmi Note 2. Dimana kalau seandainya teman-teman tahu Redmi Note 2 itu adalah handphone mid-range, Mi Note ini tuh katanya lebih ke arah flagship nih. Tapi mungkin banyak banget dari orang-orang yang sering salah sebut sama HP yang satu ini. Jadinya di video kali ini gue pengen bahas kira-kira gimana rasanya pakai Xiaomi Mi Note 2 di tahun 2022 ataupun di 2023. Dan buat teman-teman yang penasaran sama video reviewnya, yuk tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Alright, kalau seandainya kita ngebahas tentang Xiaomi Mi Note 2, satu hal yang menurut gue jadi karakter dari HP ini adalah HP ini tuh punya desain yang kelihatan premium banget. Di tahun 2016 gak banyak HP yang punya layar curve kayak gini. Dimana kalau seandainya seperti yang orang-orang tahu, mungkin cuma Samsung aja nih yang ngeproduksi layar curve pada masanya. Tapi secara mengejutkan, Xiaomi Mi Note 2 ini tuh hadir dengan layar curve yang keren banget. Meskipun emang kalau seandainya kita lihat dan perhatiin lagi tentang desainnya, HP ini tuh mungkin mirip banget sama Samsung Galaxy Note 7. Yes, di bagian bawahnya HP itu memiliki tombol fingerprint yang sama persis peletakannya sama kayak Samsung Galaxy Note 7. Begitu juga dari sisi layarnya, HP ini tuh sama-sama pakai layar ngelengkung nih, yang bikin HP ini jadi makin mirip kayak Samsung Galaxy Note 7. Cuman emang sisi positifnya HP ini tuh jadi kelihatan premium banget. Dan karena itulah menurut gua secara desainnya HP ini tuh jadi HP Xiaomi dengan desain yang paling gua favoritin. Nah, lanjut ke sektor layarnya sendiri, HP ini juga jadi salah satu HP dengan layar yang gue suka banget. Karena untuk spek layarnya selain HP ini tuh pakai layar melengkung, HP ini juga dibekali dengan ukuran layar 5,7 inch yang udah pakai panel AMOLED. Layarnya ini tuh juga udah tajam banget karena resolusinya udah pakai Full HD. Tapi mungkin buat teman-teman yang pengen beli HP ini di tahun 2022, gue saranin teman-teman buat pilih yang nggak ada shadow-nya. Karena mungkin HP ini tuh bakal jadi collectible item kayak yang gue punya sekarang. Dimana sebelum beli gue pastiin dulu nih ke sellernya kalau layar HP ini tuh nggak ada shadow sama sekali. Jadinya mungkin itu bisa jadi tips aja buat teman-teman. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia, teman-teman tuh harus legowo nih. Karena speakernya HP ini tuh cuma satu aja. Berbeda dengan Xiaomi Mi 6 yang dibekali dengan dual speaker, HP ini tuh sayangnya cuma dibekali dengan setup speaker mono nih. Yang kualitas suaranya menurut gua tuh ini udah kayak HP entry level. Cuman untungnya karena layarnya itu bagus, jadi HP ini masih punya experience yang mantep banget. Dan so far gue bisa bilang gue itu cukup puas lah sama urusan desain dan juga layar dari Xiaomi Mi Note 2 ini. Nah, lanjut hal berikutnya yang mungkin dipertanyain oleh banyak orang, yaitu kira-kira gimana performa dari HP yang satu ini. Pertama-tama mungkin gue bakal kasih tahu dulu ya mengenai spesifikasi yang diusung sama Xiaomi Mi Note 2 ini. Nah, HP ini tuh dibekali dengan chipset Snapdragon 821 yang terkenal hot banget. Dan untuk RAM sendiri, HP itu dibekali dengan RAM 6GB serta storage 128GB yang nggak bisa di-expand lagi. Untuk versi Android-nya juga cuma mentok sampai Android 8 dan juga MIUI 9. Dan so far sih menurut gue untuk pemakaiannya kalau seandainya kita pakai untuk kebutuhan yang ringan-ringan, mungkin HP ini tuh masih cukup oke lah. Performanya ini tuh so far masih mirip kayak kita lagi pakai handphone entry level. Tapi kalau seandainya kita itu nekat buat coba geber HP ini buat main game-game berat seperti COD Mobile ataupun Genshin Impact, mendingan gue saranin teman-teman lupain aja kedua game tersebut. Karena untuk gameplaynya baik itu COD Mobile, HP ini tuh bakal punya suhu yang bakal panas banget nih. Dan cuma ada satu cara buat ngatasin itu, yaitu dengan pakai yang namanya fan cooler. Nah, di sini gue dicoba dengan fan cooler dan so far sih untuk COD Mobile HP ini masih bisa diselamatin. Tapi kalau seandainya teman-teman masih pengen maksa buat main Genshin Impact pakai fan cooler, saran gue mending teman-teman gak usah install gamenya lah. Karena storage-nya pertama tuh makan gede banget. Dan yang kedua, frame rate-nya pun juga nggak bakal ngangkat, which is cuma ada di sekitar 20 fps-an aja. Lalu ngomongin soal baterainya sendiri, HP itu dibekali dengan baterai dengan ukuran 4070 mAh. Tapi secara mengejutkan gue jujur salut ya sama performa baterainya yang bisa bertahan sampai 1 harian penuh. Gue nggak tahu HP ini tuh baterainya udah diganti atau belum sebelumnya.
Tapi yang jelas HP itu bisa bertahan 1 harian penuh nih, meskipun untuk SOT-nya tuh biasa-biasa aja, yaitu cuma sekitar 3 jam aja. Kalau untuk ngomongin soal chargingnya sendiri, gue itu nggak tes lebih lanjut mengenai charging dari HP yang satu ini. Tapi kalau seandainya gue cobain pakai kabel yang punya display monitor, secara daya HP itu support charging sampai 18 watt nih. Dan kepala chargernya ini tuh gue pakai merek Ugreen yang Nexo 30 watt mini. Nah, buat teman-teman yang pengen beli, gue bisa bilang ini adalah charger yang recommended banget. Karena bahkan iPhone 14 Pro Max gue pun pakai charger yang satu ini nih. Dan so far dayanya ini tuh bisa maksimal banget. Buat teman-teman yang pengen beli charger ini, langsung aja bisa kunjungin Shopee-nya Ugreen. Dan seperti biasa, linknya tuh udah gue taruh semua di kolom deskripsi. Nah, lanjut hal berikutnya yaitu ngebahas tentang sektor kameranya. Untuk setup kameranya sendiri, mungkin pada masanya HP ini tuh kedengaran keren banget ya. Karena HP itu punya kamera belakang sebesar 22,5 megapiksel. Dan kamera depannya ini tuh punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Tapi gimana kalau seandainya kita pakai di tahun 2022 atau 2023 ini? Well, jujur menurut gua untuk hasilnya bisa dibilang amburadul lah ya. Kalau seandainya kita pakai HP ini di tahun 2022 untuk foto-foto. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, hasil fotonya ini tuh menurut gua kurang gitu bagus dan punya dynamic range yang menurut gua tuh kurang banget. Dimana menurut gua baik kamera depan ataupun kamera belakang mungkin cuman sekedar cukup aja untuk foto momen aja. Hasil fotonya ini tuh bahkan gue bisa bilang udah kalah kalau seandainya teman-teman bandingin sama HP entry level. Begitu juga untuk sektor videografinya, HP itu gue bisa bilang juga kacau banget nih. Karena meskipun bisa support sampai 4K 30 fps, tapi menurut gue untuk stabilisasi serta dynamic range-nya ini tuh nggak banget. Jadinya buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk nge-record, saran gue sih mending teman-teman nge-record di kondisi pencahayaan yang melimpah aja. Oke guys, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Xiaomi Mi Note 2. Dan ini resolusinya cuma bisa mentok sampai 1080p 30 fps aja ya. Jadi kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Menurut teman-teman gimana? Buat stabilisasinya sama untuk audionya. Langsung aja teman-teman bisa lihat sendiri ya. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas tentang harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, kalau saya teman-teman pengen cari HP ini dalam kondisi second kayak gua, teman-teman tuh mungkin bisa dapetin HP ini dengan harga 1,2 juta ya. Tapi kalau saya teman-teman beruntung, mungkin teman-teman bisa dapat dengan harga yang lebih murah. Tapi seperti yang gue bilang tadi, teman-teman kalau seandainya pengen beli HP yang satu ini, teman-teman tuh make sure dulu layarnya itu nggak ada shadow. Karena kalau seandainya ada shadow, kayaknya itu agak sayang ya. Karena secara harganya meskipun bisa dibilang bakal lebih murah, tapi HP ini tuh bisa jadi collectible item kalau seandainya teman-teman itu adalah Mi fans sejati. Untuk kesimpulannya juga, overall HP ini tuh menurut gue masih cukup oke kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini sebagai HP kedua kalian. Karena meskipun secara performa dan juga kamera, HP ini tuh bisa dibilang lumayan berantakan. Tapi menurut gue kalau seandainya teman-teman pakai untuk penggunaan sehari-hari, HP ini tuh menurut gue masih cukup ngebantu. HP ini tuh secara fitur juga punya fitur IR Blaster dan juga NFC. Dan layarnya ini pun juga bagus, jadinya buat teman-teman yang pengen beli HP ini sebagai HP kedua, gue bisa rekomendasiin HP ini buat teman-teman beli. So, palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari si Xiaomi Mi Note 2 di tahun 2022 ataupun di tahun 2023. Like kalau teman-teman suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.